Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil praktikum kami untuk memenuhi tugas UTS. Di sini kami akan mempresentasikan terkait laporan UTS APO APE AMP. Sebelumnya, saya Harnum Januarwahiningsi dengan NIM terakhir 044 dan rekan-rekan saya. Saya Raditya Dwi Prasetyo dengan NIM terakhir 003. Saya Ahmad Osamfiko dengan NIM terakhir 019. Oke, langsung lanjut saja kepada pembahasan pemaparan materi. Praktikum OP AMP Multistage dan Voltage Subtraction. Yang pertama tujuannya yaitu mahasiswa mampu mengetahui teori, membuat rangkaian, serta menganalisa rangkaian OP AMP inverting menggunakan simulasi MATLAB. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui teori, membuat rangkaian, serta menganalisa rangkaian OP-AMP non-inverting menggunakan simulasi MATLAB. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui teori, membuat rangkaian, serta menganalisa rangkaian OP-AMP summing menggunakan simulasi MATLAB. Yang keempat, mahasiswa mampu mengetahui teori, membuat rangkaian, serta menganalisa rangkaian OP-AMP multistage menggunakan simulasi MATLAB. Teori singkat. Penguat operasional amplifier atau OP-AMP adalah komponen elektronika analog yang berfungsi sebagai penguat diferensial dengan penguatan sangat tinggi. Impedansi masukan besar dan impedansi keluaran rendah. OP-AMP bekerja berdasarkan perbedaan tegangan secara terminal input positif dan negatif, serta umumnya digunakan dengan umpan balik feedback untuk mendapatkan penguatan yang stabil. Yang pertama, OP-AMP inverting. Pada rangkaian inverting, sinyal input diberikan ke terminal negatif, sedangkan terminal positif dihubungkan ke ground. Output yang dihasilkan berlawanan fasa 180 derajat terhadap input. Rumus penguatan yaitu AV sama dengan VO per VI sama dengan minus RF per R1 sehingga tegangan keluaran FO minus RF per R1 titik FI. Yang kedua, OP-AMP non-inverting. Pada rangkaian non-inverting, sinyal input diberikan ke terminal positif, sehingga output sefasa dengan input. Rumus penguatan AV sama dengan 1 ditambah RF per R1, sehingga FO sama dengan 1 ditambah RF per R1 VI. Yang ketiga, OP AMP summing penjumlah. Rangkaian summing digunakan untuk menjumlahkan beberapa sinyal input menjadi satu output. Umumnya menggunakan konfigurasi inverting. Rumus umum FO sama dengan RF per R1 V1 plus RF per R2 V2 ditambah RF per R3 V3. Jika semua resistor sama, berarti FO sama dengan minus RF per R V1 ditambah V2 ditambah V3. Yang keempat, OP AMP multistage. Rangkaian multistage adalah gabungan beberapa OP AMP yang disusun bertingkat. Output dari satu tahap menjadi input tahap berikutnya. Rumus penguatan total. A total sama dengan A1 dikali A2 dikali A3. Sehingga
VO sama dengan A total dikali VI. Contoh jika dua tahap. VO sama dengan 1 ditambah RF per RI. Lalu ada list komponen beserta nilainya. Yang pertama OP-AMP inverting. Komponen OP-AMP nilainya 1 buah. AC voltage source 2 volt, 3 volt, dan 4 volt. Resistor 100 kilo ohm. Resistor RF-nya 500, 600, 700 kilo ohm. Sensor voltage-nya 2 buah. Solver configuration 1 buah. Electrical referencer 1 buah. PS Simulink 2 buah. Scope 1 buah. Yang kedua OP-AMP non-inverting. Komponen OP-AMP 1 buah, AC voltage source 2 volt, 3 volt, 4 volt, resistor 100 kilo ohm, resistor RF-nya 500, 600, 700 kilo ohm. Voltage source-nya 2 buah, software configuration 1 buah, electrical referencer 1 buah, PS Simulink 2 buah, scope 1 buah. Yang ketiga OP-AMP summing, gambar A. Komponen OP-AMP 1 buah, AC volt source 1 volt, 2 volt, 3 volt, resistor pada konfigurasi pertama menggunakan 500 kilo ohm, 1 mega ohm, 1 mega ohm. Terus konfigurasi kedua 500 kilo ohm, 0,5 mega ohm, 0,5 mega ohm. Konfigurasi ketiga menggunakan 500 kilo ohm, 0,25 mega ohm, 0,25 mega ohm. Untuk resistor RF-nya menggunakan 1 mega ohm. Voltage sensornya 4 buah, solver configuration 1 buah, electrical referencer 1 buah, PS Simulink 4 buah, scope 4 buah. Untuk gambar B kurang lebih sama, tetapi pada resistor gambar B menggunakan 200 kilo ohm, 500 kilo ohm, 1 mega ohm. Terus konfigurasi keduanya menggunakan 200 kilo ohm, 250 kilo ohm, 1 mega ohm. Konfigurasi ketiga menggunakan 200 kilo ohm, 200 kilo ohm, 1 mega ohm. Untuk RC voltage-nya diganti menjadi negatif 2 volt, 3 volt, 1 volt. Untuk yang keempat OP-AMP multistage. Komponennya yaitu OP-AMP 3 buah, AC voltage source menggunakan 80 mikrovolt, resistor 4,3 kilo ohm, 33 kilo ohm, dan 33 kilo ohm. Untuk resistor RF-nya menggunakan 470 kilo ohm, 480 kilo ohm, dan 490 kilo ohm. Voltage sensornya menggunakan 2 buah, sound file configurasinya menggunakan 1 buah, electrical referencer 1 buah, PS Simulink 2 buah, dan scope 1 buah. Di sini saya akan merangkai dan menyimulasikan rangkaian untuk laporan UTS. Ada empat rangkaian. Yang pertama OP-AMP inverting, yang kedua OP-AMP non-inverting, yang ketiga OP-AMP summing, dan yang terakhir OP-AMP multistage. Setiap rangkaian memiliki 3 konfigurasi. Rangkaian pertama OP-AMP inverting. Pada konfigurasi pertama menggunakan tegangan 2 volt. Lalu menggunakan R1 100 kilo ohm dan RF 500 kilo ohm. Sebelum di-run, ganti step time menjadi 0,1. Pencet scope untuk menampilkan grafik. Atur pada view layout, lalu bagi 2 garis agar menampilkan V1 dan V0.
atur warnanya juga agar terlihat grafiknya. Pada konfigurasi pertama, titik puncak V0-nya mendapatkan hasil negatif 10 volt. Lalu pada konfigurasi kedua menggunakan tegangan 3 volt, R1-nya 100 kilo ohm, RF-nya 600 kilo ohm. Pada konfigurasi kedua, titik puncaknya terlihat pada negatif 18 volt. Lalu untuk konfigurasi ketiga menggunakan 4 volt, R1-nya 100 kilo ohm dan RF-nya 700 kilo ohm. Konfigurasi ketiga terlihat titik puncaknya pada negatif 28 volt. Lalu untuk rangkaian kedua OP-AMP non-inverting. Pada konfigurasi pertama menggunakan 2 volt, R1-nya 100 kilo ohm, RF-nya 500 kilo ohm. Pada konfigurasi pertama, hasil VO-nya terlihat pada skop yaitu 12 volt. Untuk konfigurasi kedua menggunakan 3 volt, R1 100 kilo ohm, RF 600 kilo ohm. Hasil konfigurasi kedua terlihat 21 volt. Dan untuk konfigurasi ketiga menggunakan 4 volt, R1-nya 100 kilo ohm dan RF-nya 700 kilo ohm. Hasil konfigurasi ketiga dilihat dari skop mendapatkan hasil 36 volt. Yang ketiga, OP-AMP sampling. Di sini terdapat dua rangkaian yang sama yaitu gambar A dan gambar B, sehingga terjadi 6 konfigurasi di rangkaian tersebut. Tiap gambar mendapatkan 3 konfigurasi.
Pada rangkaian OP-AMP summing tabel gambar A, kami menggunakan tegangan dari konfigurasi 1 sampai 3 sama, yaitu 1 volt, 2 volt, dan 3 volt. Untuk konfigurasi pertama menggunakan R1 500 kΩ, R2 1 MΩ, R3 1 MΩ, dan RF-nya 1 MΩ. Konfigurasi pertama, FO-nya terlihat negatif 7 volt. Lalu pada gelombang V1-nya menunjukkan pada 1 volt. V2-nya menunjukkan pada 2 volt dan gelombang V3-nya menunjukkan pada 3 volt. Lalu untuk konfigurasi kedua, R2-nya diganti 0,5 MΩ dan R3-nya diganti 0,5 MΩ. Gelombang FO-nya terlihat pada negatif 12. Lalu untuk konfigurasi ketiga, R2-nya diganti 0,25 MΩ, R3-nya 0,25 MΩ. Kenapa pada konfigurasi kedua dan ketiga tidak dilihat gelombang V1, V2, V3? Dikarenakan gelombang V1, V2, dan V3 sama semuanya. Pada konfigurasi ketiga, gelombang V0-nya terlihat pada grafik mendapatkan hasil negatif 22 volt. Lalu untuk gambar yang B, rangkaiannya sama, tetapi tegangannya diubah menjadi V1 negatif 2 volt, V2 3 volt, dan V3-nya menjadi 1 volt. Untuk konfigurasi pertama menggunakan R1 200 kΩ, R2-nya 500 kΩ, dan R3-nya 1 MΩ, dan untuk RF-nya 1 MΩ. FO pada konfigurasi pertama menunjukkan hasil 3 volt. Lalu untuk gelombang V1-nya negatif 2 volt, gelombang V2-nya 3 volt, gelombang V3-nya 1 volt. Konfigurasi kedua, R2-nya diganti menjadi 200 kilo ohm. Gelombang V0-nya mendapatkan hasil negatif 3 volt. Lalu untuk konfigurasi ketiga, R2-nya diganti 200 kilo ohm. Gelombang V0-nya mendapatkan hasil negatif 6 volt.
Untuk rangkaian terakhir yaitu OP-AMP multistage. Pada konfigurasi rangkaian ini kami memakai nilai yang sama dari konfigurasi 1 sampai ke 3, yaitu V1-nya 80 mikrovolt, R1-nya 4,3 kilo ohm, R2-nya 33 kilo ohm, R3-nya 3,33 kilo ohm, tetapi RF pada konfigurasi 1 470 kilo ohm, konfigurasi 2 480 kilo ohm, konfigurasi ketiga 490 kilo ohm. VO pada konfigurasi ke-1 menunjukkan hasil 1,78 volt. Lalu untuk konfigurasi kedua menggunakan RF 480 kilo ohm. Gelombang VO pada konfigurasi kedua menunjukkan hasil 1,90 volt. Lalu untuk konfigurasi ketiga menggunakan RF 490 kilo ohm. Pada konfigurasi ketiga, gelombang V0-nya mendapatkan hasil 2,02 volt.
Sekian untuk simulasi dari kami. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait perhitungan pada tabel pertama. Tabel pertama, konfigurasi pertama, yaitu diketahui VI-nya adalah 2 volt dan R1 sama dengan 100 kilo ohm. Lalu RF adalah 500 kilo ohm. Dan yang ditanyakan adalah V0-nya. Untuk pada tabel pertama itu digunakan rumus V0 sama dengan min RF per R1 dikalikan VI. Cara pengerjaannya yaitu dengan memasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui ke dalam rumus yang sudah kita ketahui ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa V0 sama dengan min 500 per 100 dikalikan 2. Dan didapatkan V0-nya yaitu min 10. Dan pada konfigurasi kedua, dengan rumus yang sama, namun di sini terdapat perbedaan pada P1 yaitu bernilai 3 volt dan RF-nya bernilai 600 kilo ohm. Masukkan ke dalam rumus sehingga mendapatkan 600 min 600 per 100 dikalikan 3 yaitu V0-nya menjadi min 18 volt. Pada konfigurasi ketiga pun masih menggunakan rumus yang sama, dimasukkan dan mendapatkan V0-nya itu sama dengan min 24 volt. Lalu pada tabel yang kedua, pada menggunakan rumus VO sama dengan 1 plus RF per R1 dikalikan VI. Nah, diketahui juga VI itu bernilai 2 volt, R1 bernilai 100 kilo ohm, RF bernilai 500 kilo ohm. Lalu dari nilai-nilai yang sudah kita ketahui, kita masukkan ke dalam rumus yang sudah tercantum di sini. Dimasukkan 1 ditambah 500 per 100 dikali 2. Karena ini di dalam kurung, maka kita fokus untuk mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Ingat, pada penjumlahan pecahan, maka penyebut harus disamakan terlebih dahulu. Ketika penyebut dikali, maka pembilangnya juga yang atas juga harus dikali. Sehingga menjadi 600 per 100 dikalikan 2. Sehingga mendapatkan V0-nya yaitu 12 volt. Menggunakan rumus yang sama untuk konfigurasi 2 dan 3, namun terdapat beberapa perbedaan nilai. Sehingga diketahui V0 pada konfigurasi kedua yaitu 21 volt dan nilai V0 pada konfigurasi ketiga yaitu 36 volt. Lanjut pada tabel ketiga. Tabel ketiga kita akan mencari V0-nya juga dengan menggunakan rumus V0 sama dengan min RF per 1 dikali V1 dijumlah RF per R2 dikalikan V2 ditambah RF per R3 ditambah V2 plus titik-titik sampai nanti jumlah V dan R yang tak hingga. Nah, karena di sini diketahui hanya sampai 3, sehingga kita menggunakan rumus V0 sama dengan min RF per R1 dikali V1 ditambah RF per R2 dikali V2 ditambah RF per R3 dikali V3. Nah, di sini kita ketahui bahwa V1-nya adalah 1, V2-nya adalah 2, V3-nya adalah 3. Lalu R1-nya yaitu 500 kilo ohm. Lalu R2-nya adalah 1 mega ohm. 1 mega ohm ini kita samakan menjadi kilo ohm sehingga nilainya menjadi 1000 kilo ohm. Lalu R3-nya 1 mega ohm kita ganti menjadi kilo ohm yaitu menjadi 1000 kilo ohm. Nilai-nilai ini kita masukkan ke dalam rumus-rumusnya sehingga didapatkan V0 sama dengan min 1000 per 500 dikali 1 dijumlahkan 1000 per 1000 kali 2 ditambah 1000 per 1000 kali 3 sehingga didapatkan V0-nya menjadi min 7 volt. Untuk konfigurasi 2 dan 3 menggunakan rumus yang sama dengan
perbedaan nilai angka-angkanya saja dan didapatkan juga pada konfigurasi kedua nilai V0-nya yaitu min 12, konfigurasi ketiganya mendapatkan nilai V0 sama dengan min 22. Nah, pada tabel keempat ini juga menggunakan rumus yang sama dengan tabel kelima konfigurasi 1 hingga 3. Oke, kita bahas yang konfigurasi 1 saja. Nah, di sini kita ketahui bahwa nilai V1 sama dengan min 2, V2 sama dengan 3, V3 sama dengan 1, lalu R1 sama dengan 200 kilo ohm, R2 sama dengan 500 kilo ohm, R3 sama dengan 1000 ohm. Nah, kita masukkan ke dalam rumus sehingga mendapatkan rumus VO sama dengan 1000/200 dikali min 2 ditambah 1000/500 dikalikan 3 ditambah 1000/1000 dikalikan 1 sehingga mendapatkan nilai V0-nya yaitu 3 volt. Nah, di konfigurasi kedua didapatkan nilainya min 3 volt, di konfigurasi ketiga mendapatkan nilai min 6 volt. Kita lanjut kepada tabel yang terakhir yaitu tabel ke-5. Pada tabel kelima ini kita rumus VO yaitu adalah A total per FI. Nah, karena di sini kita belum mengetahui atau belum diketahui A totalnya sehingga kita harus mencari A totalnya terlebih dahulu. Rumus dari A total sendiri itu adalah V yaitu 1 plus RF per R1 dikalikan min RF per R2 dikali min RF per R3. Lalu diketahui juga FI-nya 80, lalu R1-nya 4,3, R2 dan R3 ya 33, RF-nya 70 kilo ohm. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya. Oke, pertama dicari A totalnya terlebih dahulu. Setelah diketahui A totalnya, itu 22,2 kali 100 kali 10⁻3. Setelah A totalnya diketahui, kita lanjut untuk mencari VO dengan cara mengkalikan A total dengan VI-nya. Sehingga didapatkan VO sama dengan 1,78 volt. Pada konfigurasi kedua dan ketiga juga memiliki tahapan yang sama. Yang dimana pada konfigurasi kedua didapatkan nilai V0 sama dengan 1,89 volt dan di konfigurasi ketiga mendapatkan nilai 2,01 volt. Seperti itu. Anjir. Analisa kata-kata berdasarkan cara kerja masing-masing rangkaian untuk rangkaian di atas. Yang pertama, OP AMP memberikan nominal negatif sehingga output mengalami pembalikan fasa sebesar 180 derajat. Hal ini terlihat dari hasil simulasi di mana semua nilai tegangan output bernilai negatif terhadap input. Besarnya penguatan ditentukan oleh perbandingan resistor balik yaitu RF terhadap resistor input R1. Semakin besar nilai RF, maka penguatan rangkaian juga semakin besar, sehingga tegangan output menjadi lebih besar dalam nilai absolut. Hal ini terbukti dari data di mana peningkatan RF dari 500 kilo ohm ke 700 kilo ohm menyebabkan output meningkat dari min 10 volt menjadi min 28 volt. Yang kedua, OP-AMP non-inverting. Pada rangkaian non-inverting, sinyal input diberikan ke terminal positif, sehingga output memiliki fase yang sama dengan input. Hasil simulasi menunjukkan bahwa tegangan output selalu bernilai positif dan searah dengan input. Penguatan pada rangkaian ini dipengaruhi oleh kombinasi RF dan R1. Semakin besar nilai RF, maka penguatan total meningkat, sehingga output juga semakin besar. Hal ini terlihat dari output yang meningkat dari 12 volt menjadi 36 volt saat RF dinaikkan. Yang ketiga, OP-AMP summing penjumlah. Summing gambar A.
Rangkaian ini menjumlahkan beberapa sinyal input dengan konfigurasi inverting, sehingga output yang dihasilkan bernilai negatif. Setiap input memiliki kontribusi yang berbeda, tergantung nilai resistornya. Semakin kecil resistor input, maka kontribusi tegangan tersebut terhadap output semakin besar. Hal ini terlihat dari hasil di mana saat R2 dan R3 diperkecil, output menjadi lebih besar dari negatif 7 volt menjadi negatif 22 volt. Samping gambar B, rangkaian ini juga menjumlahkan beberapa input, namun dengan kombinasi nilai tegangan positif dan negatif, output yang dihasilkan bisa bernilai positif atau negatif tergantung dominasi sinyal input. Perubahan nilai resistor menyebabkan perubahan bobot masing-masing input. Hal ini terlihat dari output yang berubah dari plus 3 volt menjadi negatif 6 volt, menunjukkan bahwa pengaruh masing-masing input sangat bergantung pada nilai resistornya. OP-AMP multistage. Rangkaian multistage merupakan gabungan beberapa penguat yang disusun bertingkat. Output dari satu tahap menjadi input tahap berikutnya, sehingga penguatan total merupakan hasil perkalian penguatan tiap tahap karena input yang diberikan sangat kecil, 80 mikrovolt. Maka rangkaian ini berfungsi untuk memperkuat sinyal kecil menjadi lebih besar. Semakin besar nilai resistor feedback RF, maka total penguatan meningkat sehingga output menjadi lebih besar. Baik, kesimpulan dari hasil simulasi kami adalah berdasarkan hasil praktikum, perhitungan matematis dan simulasi menggunakan MATLAB pada rangkaian APO, AP-AMP dapat disimpulkan bahwa setiap konfigurasi AP-AMP memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda sesuai dengan prinsip kerjanya masing-masing. Rangkaian AP-AMP inversing menghasilkan tegangan keluaran yang berlawanan, fasa sebesar 800 derajat terhadap tegangan masuknya, di mana besar penguatan ditentukan oleh perbandingan antara resistor feedback RF dan resistor input R1. Semakin besar RF, maka semakin besar pula penguatan yang dihasilkan, sehingga tegangan outputnya meningkat dalam nilai absolut. Pada rangkaian non-inverting, tegangan keluar memiliki fasa yang sama dengan tegangan yang masuk. Penguatan rangkaian ini dipengaruhi oleh kombinasi resistor RF dan R1, di mana peningkatan nilai RF akan menyebabkan gain, peningkatan gain. Hal ini menunjukkan bahwa rangkaian non-inverting cocok digunakan ketika dibutuhkan penguatan tanpa perlu perubahan fasa sinyal. Rangkaian summing up amplifier menunjukkan kemampuan PAMP dalam dalam menjumlahkan beberapa sinyal menjadi satu sinyal output. Pada konfigurasi ini, setiap sinyal input memiliki kontribusi yang berbeda tergantung pada nilai resistornya. Semakin kecil nilai resistor input, maka kontribusi sinyal terhadap output akan semakin besar. Selain itu, hasil output dapat bernilai positif namun negatif tergantung pada polaritas dan besar masing-masing sinyal input, sehingga rangkaian ini sangat berguna dalam aplikasi pencampuran sinyal. Pada rangkaian multistage, penguatan dilakukan secara bertingkat di mana output dari satu tahap menjadi input bagi tahap berikutnya. Hal ini berdasarkan penguatan total menjadi sangat besar karena merupakan hasil perkalian dari penguatan tiap-tiap tahap. Rangkaian ini terbukti efektif untuk memperkuat sinyal yang sangat kecil menjadi lebih besar dan dapat diproses lebih lanjut. Secara keseluruhan, hasil simulasi yang diperoleh telah sesuai dengan teori dasar AP, AMP, di mana perubahan nilai resistor, khususnya resistor feedback, sangat dipengaruhi oleh besar penguatan dan kerja tegangan output. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai prinsip kerja konfigurasi rangkaian serta analisis matematis
sangat penting dalam perancangan dan pengembangan sistem elektronika analog. Praktikum ini juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana karakteristik APA AMP dapat dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi seperti penguatan sinyal, penjumlahan sinyal, dan pengelolaan sinyal bertingkat. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Sebelumnya terdapat pembagian tugas di mana saya sendiri Harun Rohinisi sebagai pembuat laporan dan perhitungan, lalu ada Hosam Vigo sebagai editor dan yang mengetek video, lalu ada Raditya sebagai pembuat rangkaian. Seperti itu, cukup sekian. Terima kasih. Bila ada salahnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.